Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah metodologi penelitian, di mana mata kuliah ini yang akan teman-teman sempurnakan nanti di penyusunan skripsi teman-teman di akhir semester. Oke teman-teman semua, karena minggu lalu itu kita membahas tentang bagaimana paradigma berpikir di dalam konteks penelitian. Oleh karena itu, setelah kita dikembangkan paradigmanya, kita akan melanjutkan materi tersebut dengan membahas tentang bagaimana sih menyusun sebuah masalah dan tujuan di dalam penelitian. Teman-teman semuanya, yang menjadi kemampuan dasar yang akan teman-teman raih atau dapatkan di dalam pertemuan ini adalah teman-teman mahasiswa mampu merumuskan masalah dan juga tujuan dalam penelitian. Oke, sebelum kita membahas bagaimana sih menyusun masalah, kemudian bagaimana menyusun tujuan penelitian, saya ingin bertanya dulu agar kita satu persepsi. Di dalam kehidupan kita banyak sekali masalah, betul ya? Apakah semua masalah itu bisa kita susun menjadi sebuah penelitian? Tidak semua. Berarti pertanyaannya adalah, apa yang membedakan antara masalah yang ilmiah dan yang non ilmiah? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan. Masalah ilmiah itu masalah yang bisa diteliti. Tapi kalau masalah non ilmiah itu masalah yang tidak bisa diteliti. Yang pertama tidak bisa, yang bisa diteliti. Oke. Yang non ilmiah tidak bisa diteliti. Oke, ada jawaban lain? Saya Pak. Silakan. Nah, perbedaan masalah ilmiah dan ilmiah, kalau untuk masalah ilmiah itu bisa disusun menjadi penelitian yang sistematis, sedangkan masalah yang non ilmiah itu tidak bisa disusun menjadi penelitian yang sistematis. Oke, menarik. Jawaban dari teman-teman semua sebagai representatif sudah sangat baik, karena pada hakikatnya yang menjadi perbedaannya adalah sistematikanya. Semua permasalahan tidak bisa dijadikan sistematika penulisan, hanya problem solving saja selesai. Tapi kalau dalam masalah dan penelitian itu bisa dijadikan problem solving, tapi harus ada sistematikanya. Oke? Semuanya real ya, semuanya satu persepsi semua ya. Oke, teman-teman semua, karena teman-teman sudah memahami perbedaan penelitian atau masalah yang ilmiah dan non-ilmiah, maka di dalam salah satu sub penelitian itu ada yang namanya latar belakang masalah. Nah, kalau kita sudah punya masalah, di dalam penelitian itu harus dikaji dulu latar belakang masalah itu apa aja. Ya, jadi roots atau akar masalah itu apa saja. Yang pertama di sini adalah kita harus mencari data dulu. Misalnya punya problem karena kita perbankan syariah, kita punya hipotesa bahwa minat menabung di bank syariah Indonesia itu berkurang atau sedikit dibandingkan bank-bank konvensional. Kita cari datanya dulu. Jangan hanya asumsi kita. Kalau semua orang bisa berasumsi, betul ya? Tapi cari data dulu, apakah itu valid ataupun tidak. Yang kedua adalah buat gambaran atau kerangka berpikir. Mau apa bahasannya? Ya, apa saja yang ingin dibahas? Minatnya sajalah atau faktor apa sajalah. Jadi harus ada itu agar sistematis, terstruktur. Yang ketiga adalah menyusun latar belakang. Nah, kalau menyusun latar belakang masalah itu kalau bahasa Arab ada minal maklum ilal maksus, dari umum ke khusus. Ya, jangan tiba-tiba langsung masalah, tapi dari umum dulu. Bank syariah merupakan bla 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 sampai pada permasalahan yang didapati oleh teman-teman semua. Jadi dari umum ke khusus, mengkerucut. Yang selanjutnya adalah melengkapi setiap penggambaran fenomena dengan fakta yang ada di lapangan atau ditemukan. Nah, bedanya ini yang ilmiah dan non-ilmiah. Ini ada data yang bisa dijadikan sebuah argumentasi untuk penelitian kita. Ya. Kemudian adalah parafrase. Nah, ketika kita sudah punya data-data, itu jangan langsung tiba-tiba Mas Rio misalnya data menunjukkan, ya. Jadi tiba-tiba. Jadi harus data dari bla 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 menunjukkan, itu parafrase, agar nanti kepentingannya adalah bahwa nanti kita semua tidak mendapatkan konsekuensi parafrase alias plagiarism, ya, seperti itu. Karena ini kita penelitian yang ilmiah. Selanjutnya adalah tonjolkan mengenai kenapa fenomena yang terjadi yang kita angkat itu menarik untuk kita teliti.
Nah, ini menarik sekali. Jadi jangan semua masalah itu kita masukkan dalam penelitian. Kita harus memikirkan fenomena apa yang kiranya menarik dan genuine untuk kita bahas dalam penelitian kita. Ya. Selanjutnya adalah tambahkan penelitian terdahulu. Karena ini ilmiah, kita nggak boleh, kita sarjana, calon sarjana, nggak punya hak untuk membuat sebuah asumsi dan menyimpulkan. Kita harus membuat asumsi atas asumsi-asumsi orang lain dulu. Nah, asumsi orang lain disebut dengan hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian dari orang lain yang ada korelasinya dengan penelitian kita. Oke? Oke teman-teman semua, terkait tentang masalah penelitian banyak sekali, ya. Oleh karena itu, hari ini pada pertemuan ini saya akan berikan tugas individu kepada teman-teman semua untuk bagaimana membuat sebuah masalah dulu. Karena masalah dalam penelitian itu sangatlah penting. Yang tadi saya bahas, ya, tahapannya dari mencari data sampai kita mencari hasil penelitian yang pernah dilakukan yang ada korelasi atau relevansinya dengan penelitian kita. Ya, oleh karenanya saya berikan waktu 10 menit atau 15 menit dulu. Ya, 10 menit untuk mencari masalah dengan tahapan-tahapan yang tadi saya bahas, dari mulai data sampai pada hasil penelitian terdahulu. Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang. Oke, baiklah teman-teman, 10 menit sudah usai. Mari kita mulai saja. Saya ingin mendengarkan satu persatu, mungkin 2-3 representatif dari teman-teman semua. Boleh dipaparkan ya, masalahnya apa yang didapatkan. Boleh, siapa dulu yang mau? Oke, silakan. Ya, nama saya Aminuddin. Saya ingin menanyakan permasalahan yang ada di masyarakat sekitar, khususnya di bidang siswa atau masyarakat internasional atau wakaf. Itu masalah untuk kendala di Indonesia saat ini kan masih mayoritas muslim ya. Jadi masih potensinya masih besar untuk masalah zakat dan infak. Jadi harus kita prioritaskan untuk ekonomi berkelanjutan, khususnya untuk tunjangan masyarakat. Jadi masih banyak tunjangan yang belum merata. Kalau kesenjangan itu ada datanya nggak? Ada dari oh, ada. Kira-kira berapa bisa? Mungkin untuk jumlah ya kita kalkulasinya sekitar 100 lebih. Ya. Berarti itu datanya dan itu masalah yang akan diangkat. Ya. Oke, terima kasih Pak Amin. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Oh, boleh ya, silakan. Apa masalah yang diangkat ya? Masalah yang diangkat itu tentang permasalahan dalam jasa industri laundry, Pak. Oke. Yang masalah itu banyak usaha-usaha laundry yang kurang jujur, seperti banyaknya pakaian yang berkurang dari kiloan sebelumnya, terus juga pakaian yang tertukar, terus pakaian yang rusak tapi dari laundrynya tidak pernah. Oke, saya dapat kedua contoh. Saya senang sekali teman-teman sudah memahami paradigma berpikir dalam penelitian. Pertama adalah bagaimana menentukan masalah. Ya, saya ingin luruskan khususnya di perbankan syariah. Sebagai contoh tadi di awal saya menyampaikan, sebagai contoh paling mudahnya adalah minat menabung di Bank Syariah Indonesia. Mungkin nanti silakan teman-teman yang ingin membahas tentang itu silakan. Ya, itu menjadi clue saja. Jadi minimal ada cara pandang kita untuk menentukan sebuah masalah seperti itu. Kalau teman-teman misalnya ke bank syariah itu sepi, nah berarti itu masalah. Cari datanya kenapa kira-kira, ya datanya seperti apa dan sebagainya. Nah setelah itu, setelah dari masalah kita rumuskan di dalam rumusan masalah pertanyaan. Dan itu akan kita bahas di minggu depan. Mudah-mudahan kita semua disehatkan ya. Itu aja mungkin terakhir sebelum saya tutup, silakan teman-teman lakukan absensi di e-kampus. Ya, karena nanti akan saya berikan tugas juga yang minggu depan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit untuk absensi di kampus. Oke, sini. Teman-teman semua, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingin memberikan sebuah tugas individu juga, di mana tugas ini adalah teman-teman dipinta pertama
diminta untuk membaca buku pedoman yang dimiliki STEBI Global Mulia Cikarang kampus kita tercinta, yaitu buku pedoman skripsi. Untuk apa? Untuk teman-teman membaca bagaimana pedoman penulisan yang ada di STEBI Global Mulia. Kemudian teman-teman silahkan buat ya sebuah latar belakang masalah sampai pada tujuan penelitian dengan tahapan-tahapan yang tadi kita bahas di pertemuan ini. Yang selanjutnya adalah upload materi ataupun tugasnya di e-kampus. Paling telat adalah H-1 kita perkuliahan. Ada pertanyaan? Jelas semua? Betul ya? Baik, itu saja, mungkin silahkan berkolaborasi karena course terakhir dari saya ada African dari bahasa Afrika. Katanya if you want to go fast go learn, and if you want to go far go together. Kalau kamu ingin mencapai tujuan yang pendek, capai tujuan itu dengan sendiri. Kalau kamu ingin mencapai tujuan yang besar, capai tujuan tersebut dengan berkolaborasi. Itu aja mungkin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.